dari sisi negatifnya, ya orang itu ada iri ya. Kalau di sisi negatif ya, ya nggak sih Mbak? Iya benar-benar. Iya ya. Oke, dari sisi negatif iri berarti ya. Nah. Berarti yang mendasari itu semua ke sebuah keirian Iya, hati. kalau mau menjadi ustadzah sebentar, kalau di Islam tuh hasad gitu. Apa? Sifat hasad namanya. sifat hasad gitu. Iya. Oh iya. Iya, tadi habis dari kampus Mas, jadi agak religi dikit. Oh, gitu. Kalau dari kampus kok agak religi? Iya. Oh gitu. Oh iya, dia mah ini ya UIN ya. Iya, benar. Rahman Wahid ya. Iya benar deh. Religi benar dia mah. Lanjut. Gitu, jadi itu dari sisi negatif gitu. Oke. Kadang ada rasa iri dan lain sebagainya. Karena kita membandingkan dengan orang lain yang sebenarnya masa lalunya beda, pengalamannya beda, orang tuanya beda, semuanya beda. Oke, cuman Harusnya bukan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri, ya kan Mbak? diri kita sendiri. Iya. Oke, kalau menurut Mbak Devi gimana? Mengenai keirian hati tersebut gitu ya, melihat istilahnya keberhasilan dari orang lain dengan apa yang belum kita dapat, yang sudah orang lain dapatkan, Mbak. Ya itu benar banget ya. Kalau dari keirian itu bisa ini juga ya. Kalau di dalam rumah tangga juga bisa jadi sumber masalah sebenarnya itu Mas Oke. ya. Jadi nanti istrinya lebih uring-uringan karena uring-uringan nggak penting ya itu. Oke. Sebenarnya itu ada masalah apa sih? Suaminya sampai nggak tahu. Oke. Ternyata tetangganya beli TV, kulkas baru, atau tetangganya sekarang lagi musim liburan ke luar kota lagi, luar negeri ya. Kadang itu bikin iri juga ini lihat statusnya. Oke. Nah, Baik. itu kadang itu ya yang bikin itu bisa menjadi hal besar. Kayak istilahnya istri pengen Istri pengen suami baru lagi gitu. enggak. Lebih Kebalik kayaknya. lebih mandiri ya, pengen Iya. dapat penghasilan lebih gitu ya. Oke. Jadi dia nyari-nyari bisnis lah, bisnis sampingan Oke. kayak MLM dan lain-lain ya. Maaf saya tidak sebut itu. Jadi dan akhirnya berdampak ya sibuk dengan urusannya sendiri, anak tidak keurus Oke. gitu kan, suami tidak keurus, terus suami pulang juga biasanya istri sambut dengan baik, ini udah kelelahan ngobrol sana ngobrol sini buat bisnis gitu kan. Nah itu bisa jadi itu jadi sumber masalah, terus suami tidak respect dan akhirnya suami bisa cari Oke. daun-daun muda. Oke, bisa cari. Tadi ya, stop untuk bandingin diri kita dengan orang lain sebenarnya. Jadi kalau kita bandingin dengan orang lain itu sebenarnya kemungkinannya cuma dua. Apa itu? Kamu kalah apa kamu menang. Aha. Udah itu doang kan? Susah nggak sebenarnya untuk menghindari hal-hal itu? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat itu lebih banyak unfaedahnya sih, lebih banyak nggak manfaatnya. Karena tadi kemungkinannya cuma akan dua. Satu, kalau kita tidak lebih baik dari orang lain, kita akan merasa loser ya, kalah. Kemudian munculnya nanti harga diri merasa tidak berharga, tidak lebih sukses dan lain sebagainya. Pun kalau kita merasa kita lebih baik dari orang lain gitu ya, sombong ya nggak sih? Ya kan? Bukan begitu Mbak Dewi? Ya. Bisa. Bisa apanya? Bisa lebih sombong gitu. Iya, semua dunia udah tahu. Oke. Semua duda. Semua dunia. Bener. Enggak, kalau sama saya memang kayak gitu, kemana-mana. Harus kemana-mana. gitu ya. Nanti kita terakhirnya Mas Iya. bersyukur, ya, pasrah. Mas. Itu Iya, udah pasrah. endingnya Iya, itu deh ntar. Endingnya itu. Iya. Baik ya. Jadi seperti itu dan memang sih sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindari hal-hal tersebut ya. Iya, benar. Istilahnya masalah rumput tadi gitu ya. Benar, oh iya, rumput ya. Kita nanam pohon atau kita apa gitu kan Iya. seperti itu kan. Iya, benar, Istilah benar. katanya gitu ya. Rumput tadi ya. Baik, sulit nggak sebenarnya untuk bisa menghindari hal-hal tersebut? Enggak sih kalau menurut saya sih. Enggak sulit ketika kita rumputnya jangan dibanding ke rumput tetangga ya. Tetangganya ini biar nggak Gimana? sulit, cari tetangga yang nggak punya rumput. Nah, itu yang jadi ujung-ujungnya yang tadi Mbak Isa sampaikan itu. iya benar. Rasa sombong yang ada akhirnya Iya, yang benar. tumbuh gitu kan. Rasa Oke. sombong yang sembuh karena tetangga nggak punya rumput. Iya kan. Berarti dia nggak punya halaman, Iya. rumahnya sempit. Itu dia. Jadi istilahnya ya seperti itu tadi. Wah, gue jadi bingung. Jadi kalau di sini pada intinya garis besarnya kita ngomongin rumput tetangga itu mengenai
sebuah keberhasilan yang diperoleh oleh orang lain gitu ya. Benar. Ini untuk kawan-kawan maksudnya Ya. jangan sampai salah tangkap gitu Oh kan iya, ya. benar. Iya kan? Rumput itu keberhasilan. Benar. Iya kan, mengenai keberhasilan orang Ya, lain ya, dan apa yang benar. belum kita dapatkan mungkin seperti Ya, itu kan. betul. Oke. Tapi sebenarnya untuk keberhasilan dari orang lain ataupun yang dikatakan rumput di rumah orang lain gitu ya. Ini bisa membuat kita lebih gimana ya? Lebih cepat untuk mencapainya atau justru kita akan lebih justru agak pesimis ya untuk bisa mencapai apa yang kita impikan kalau melihat rumput dari orang lain. Oke. Kadang kan gini ya, kalau dulu kita melihatnya kita belajar dari kesuksesan orang lain biar kita Oke. lebih termotivasi Ya. gitu ya. Cuman sekarangnya itu ini kalau agak ilmiah dikit gitu ya. Aha. Motivasi dari sumber eksternal yang tidak punya kedekatan emosional dengan kita itu kecil banget sebenarnya. Mhm. Jadi kita termotivasi karena orang lain yang kita nggak punya kedekatan emosional banget, misalkan keluarga, anak gitu ya, tapi tetangga apa itu tuh kecil banget. Sumber itu menjadi Motivasi. motivasi ke kita tuh sebenarnya kecil. Kenapa? Ya karena tidak ada kedekatan emosional, nggak jadi drive, nggak jadi pendorong. Oke. Jadi motivasi itu kan sumbernya dari internal eksternal gitu ya. Kalau eksternal tuh justru dari circle-circle terdekat. Jadi dari orang tua, keluarga, anak yang itu jadi pendorong gitu loh. Pendorong kita untuk misalkan pengen lebih sukses, lebih baik gitu. Nah, kalau kita dari orang lain, dari tetangga mungkin atau siapapun yang tidak punya kedekatan emosional cukup dekat gitu ya. Justru. Kecil banget sumbangannya, paling sebentar aja. Kok dia bisa, gue harus bisa. Hitungan hari udah hilang gitu. Lebih ke situ sih. Jadi justru kan jadi belibet kan kalau ngomong gitu. Iya, jadi justru sebenarnya yang paling bagus itu kalau kita mau tujuannya ke motivasi ya bandingnya sama diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Rumput kita sendiri, bandingin rumput kita di minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu sama rumput kita hari ini. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi gitu ya. Benar. Oke, jadi kemarin kita itu dapat nyapa gitu ya. Iya. Dan hari ini kita harus dapat apa lagi gitu kan. Benar. Gitu Di kan. situ. Jadi Oke. kita subur. Oh, belum subur nih. Dibandingin bulan kemarin kayaknya ini sama aja nih, suburin lagi nih rumputnya. Tapi kalau dari arah pembicaraan kita kayaknya kalau Mbak Iza tadi sebutkan ya. Jadi kan untuk yang eksternal ini pengaruhnya sedikit untuk sebuah motivasi gitu ya. Iya, ketika itu tidak punya kedekatan secara emosional ya. Oke, baik. Dan justru mungkin kalau bisa katakan bisa membuat lebih apa ya? Namanya lebih sakit kali ya. Iya, ketika kita menangkapnya dari sisi negatif ya, jadi iri Oke. tadi gitu. Mungkin gini sih Mas, kalau kita untuk inspirasi mungkin iya. Misal Oke. saya lihat Putri Tanjung gitu ya, ya kan? Iya. Keren kan, gitu Oke. kan? Iya termotivasi nih, itu hijau banget tuh rumputnya gitu kan? Iya mah jauh banget. Denger ya? Denger lah, Denger ya. ini keras banget suaranya. Oke. Misalkan gitu untuk hanya sekedar inspirasi mungkin iya gitu ya. Cuman kok lebih kalau misalkan kita ngelihat keberhasilan orang lain yang akhirnya kita membandingkan dengan diri kita, kok kita nggak bisa kayak gitu kan jatuhnya lebih ke negatif ya. Menurut saya sih ya nggak Mbak sih? Ya Gitu nggak, Mbak? ya. Mbak Dewi, Bener nggak Mbak? gimana? Ya, itu dalam kita menyikapi sesuatu kan pasti ada positif negatifnya Oke. ya Mas ya. Nah, itu dari kita melihat kesuksesan orang lain. Kalau kita sikapi negatif itu kan akan menimbulkan iri tadi ya. Terus kita down, jadinya kita tidak mau bergerak. Kalau kita makin terpuruk makin nggak mau bergerak kan ya. Kalau itu sikapnya negatif. Tapi kalau kita menyikapi rumput di tetangga itu sebagai inspirasi, sebagai motivasi, itu bisa lebih baik lagi buat kesuksesan kita. Oke, baik. Jadi bagaimana? Pada intinya cara mengatur hati kita untuk bisa menerima semuanya. Cara ngatur hati, ini mainnya hati deh. Oke. Baiklah. Main hati. Main hati dong. Cara kadang kita lagi ngomongin rumput nyampe ke hati. Rumput juga perlu hati gitu loh. Oh gitu ya. Oke. Ya, kita merawat rumput ini dengan hati lah pasti. Iya kan? Iya, tapi kenapa tadi nanya apa tadi? Cara menyikapi dengan hati gimana? Oh, cara nyikapin dengan Hatimu hati. masih kosong atau Kosong, Mbak. Belum nanam rumput. Ini Ya. kemarin belum tanam rumput soalnya. Jadinya kosong. Ayo. Oke, sebenarnya ini ya. Kita tuh bisa sortir
Jadi gini, seperti yang sering saya sampaikan bahwa pola perasaan kita, pikiran kita, hati kita gitu kan, itu kita punya kontrol kendali penuh untuk mengatur itu gitu loh. Jadi penilaian apa yang mau kita lakukan atas keberhasilan dan kesuksesan orang lain, kita tuh punya kontrol penuh sebenarnya. Mau kita jadikan itu sebagai tadi ya, sebagai inspirasi, sebagai motivasi, ataukah mau kita jadikan sebagai sarana buat ghibah mungkin, atau sarana buat menjatuhkan gitu, atau cuma sekedar iri pengen gitu. Jadi sebenarnya kita yang bisa kendali penuh ya, kontrol penuh. Nah, tergantung sadar nggak, tadi kayak Mbak Dewi bilang di awal, kita tuh sadar nggak sih sebenarnya dengan apa yang kita rasakan. Kalau memang itu buruk, itu tidak baik, ya tinggal gitu. Aturnya di situ aja sih, dikontrol aja. Kalau memang dengan melihat kesuksesan orang lain itu membuat kita tidak baik-baik saja, membuat kita menjadi lebih negatif ya stop untuk melihat rumput tetangga, nikmati rumput sendiri. Nikmati rumput sendiri ya. Gitu. Akan sehijau apapun itu rumput. Iya, sekering apapun, sehijau apapun, itu kalau rumput sendiri lebih enak dilihat. Gitu ya. Okay. Karena fokusnya nanti kita akan gimana caranya nyuburin rumput itu. Kalau kita ngelihatnya rumput orang lain, kan kita nggak bisa nyuburin rumput orang lain ya. Gimana dong? Kasih semangat orang lain bisa dong. Oh iya Kan? semangat. Oh boleh sih suburin rumput orang lain. Nanti habis ini temanya suburin rumput orang lain deh. Iya, temanya itu ya. Lanjutannya ya. Kalau ngomongin tema, oke. Dan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dewi ya, ada beberapa tips tadi. Kayaknya baru disebutin 3 gitu Mbak ya. Oke, mungkin untuk yang lainnya, mungkin untuk bisa gimana sih untuk menyuburkan rumput di rumah sendiri, Mbak? Selain 3 tips tadi, atau mungkin Mbak Iza mau nambahin? Mbak Dewi dulu deh. Waktu kita masih panjang loh, ini baru menit ke-37 loh. Oh iya ya. Iya. Lama ya Mas. Tumben nih. Mbak Dewi ada tips lagi nggak Mbak Dewi? Ya aware dulu ya itu ya. Oke. Aware ya. Oke. Aware itu apaan Mbak? Aware itu sadar. Sadar diri. Oke. Itu merusak atau tidak gitu ya. Oke. Kalau itu merusak diri ya stop ya, tadi yang dibilang Mbak Iza itu. Merusak dalam artian? Ya iri tadi ya. Iri tadi. Oke. Iri dan makin kita membenci orang, menghibah gitu kan, itu makin banyak dosa. Oke. Tapi sekarang lebih ini kali ya, apa namanya? Lebih cepat untuk pengaruh-pengaruh seperti itu ya, karena media sosial ini tadi. Bener, Iya kan? bener. Wah, kita lihat hari Kita ini status lihat dia kayak status gini gitu ya. terus. Bener. Berasa Apalagi para banget. kaum perempuan. Berasa sih, berasa. Padahal kadang-kadang gini nih, tadi yang Mbak Dewi, saya jadi ingat ketika Mbak Dewi bilang, kadang lihat status story-storynya tetangga teman lagi liburan ke luar negeri gitu, kok kayaknya tiap bulan liburan ke luar negeri, padahal mungkin liburannya sekali. Diposting, di-up lagi gitu kan. Beda tempat, beda sudut pandang, beda angel, beda baju, beda gitu baju ya. gitu kan. Padahal cuma sekali, kadang-kadang kan kayak gitu. Tapi memang iya sih, maksudnya gini. Dan kita nggak tahu kan, kita nggak tahu di media sosial itu kan hanya mencitrakan yang baik-baik saja. Yang seneng-seneng aja. Ya, yang gitu seneng-seneng aja. Kita nggak ngerti tuh di belakang itu tuh. Even kita nggak ngerti bagaimana kesuksesan itu dia capai. Yang sering orang-orang sukses bilang kan gitu ya. Orang tuh ngelihatnya, ini aku udah sukses nih, ini aku udah keren hanya di situ. Tapi nggak ngelihat bagaimana proses kesuksesan itu dicapai. Jadi kita ngelihatnya kalau rumput tetangga tuh rumputnya hijau, bagus banget gitu. Tapi kita nggak ngelihat itu tadi rumputnya waktu ditanam itu tuh kering, apa enggak diinjek-injek kena kotoran ayam gitu kan. Nggak ngelihat ke situ kadang. Kenapa? Ya karena tadi kan kalau kita balik lagi ke media sosial tadi ya, masing-masing orang itu kan sebenarnya ada kecenderungan, ada keinginan untuk menampilkan sesuatu yang dia bisa diterima. Gitu. Jadi yang ditampilkan tuh yang bagus-bagus. Dan kita yang nonton juga nontonnya bagus-bagus aja. Gitu ya kan? Iya dong, kayak di Instagramnya Mas Opik itu kan. Enggak, aku lagi buka Instagram Isa Imawan. Aku mau cari mana nih yang pas buat nembak, buat ini, buat apa namanya? Apa nih, gak bisa, aku udah nah ini sama nih gitu. Makanya udah gak pernah posting, bahaya. Yang ada pagi hari Sabtu. Betul. Oke, jadi seperti itu ya. Sebenarnya susah atau enggaknya berarti tergantung dari diri kita sendiri mau seperti apa gitu. Bener. Kita jalaninya.
Ya benar. Oke. Gitu. Jadi ada nih satu cerita ya Oke. sebenarnya. Ini ada teman saya, dia tuh ternyata dari dulu tuh kepoin saya gitu ya Mas ya. Wah, terus? Nggak tahu nih, saya sih fine aja gitu Oke. ya, oke aja. Terus ternyata sudah berapa tahun nggak ketemu gitu kan, dia kontak aku Oke. gitu ya. Terus lama-lama kita kontak lah biasa. Aku kan deket juga sama dia sebenarnya dulu ya, oke lah. Nah suatu saat itu dia ada masalah nih gitu, curhat bla 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 bla. Terus ternyata itu tuh dia bandingin masalahmu tuh seberat masalahku juga enggak ada gitu. Terus ya akhirnya kan balik lagi lah, kan kita udah teman, curhat-curhatan biasa kan. Terus ternyata aku masih beruntung dari Masih kamu mending ya Dewi, gitu kan. Jadi nah ini tuh kadang dia nggak lihat ya, yang tampak dari saya itu seperti apa, dia nggak tahu. bahagia lah gitu Nah ya. kayak tadi Taunya Mbak bahagia Iza lah yang gitu bilang ya. kan, proses untuk menyuburkan rumputnya itu seberapa Jalannya seberapa ininya ini gitu ya, tantangannya seberapa mendalam gitu ya, istilahnya gitu ya, tantangannya itu apa aja. Dan dia baru berarti aku tuh melihat kamu tuh yang istilahnya kamu tuh ceria, kamu tuh happy, ternyata di balik itu Iya. aku masalahnya Perjuangannya gitu. Ada sebuah kesengsaraan. Iya, maksudnya Serem banget ya. kesengsaraan kita nggak Ada kesengsaraan. ini gitu kan. Dia malah jangan putus. Iya benar. Iya benar kayak layangan tulis itu ya. Iya. Ya, ini mau pada sesama penonton layangan putus berdua pasti ini. Iya, Ya. bener. Kita kan udah pernah bahas itu waktu itu ya. Awal-awal gitu. Awal-awal gitu ya. Oke. Tentang perselingkuhan gitu. Oke, jadi Aduh. jadi ini untuk enggak, jangan-jangan yang tadi Mbak Dewi maksud temennya ini Mbak Iza. Saya Mbak. Oh. Bukan kayaknya dia. Bukan. Saya mah nggak pernah kayak Mbak Dewi, masih langsung tembak. Selesaikan masalah kalian. Iya, berdua tapi nanti. belakang deh. Ya, begitu. Ya begitu. Ya emang begitu Ya, kan. begitu. Mau gimana lagi coba? Iya. Rumput apa lagi? Iya, menyuburkan rumput di rumah sendiri ya. Benar. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, pada intinya hanya kita sebenarnya yang bisa untuk menyuburkan rumput di rumah kita sendiri. Ya, betul. Oke. Dan kalau ini ya, ini biar lebih ini, sebenarnya konteks rumput sendiri tuh bisa kemana-mana ya. Oke. Bisa dalam masalah relationship mungkin dengan pasangan, bisa dengan anak mungkin ya, atau bisa dengan diri sendiri, karir dan lain sebagainya. Itulah kenapa fokusnya suburin aja rumput di rumah kita sendiri, nggak perlu deh kita. Kenapa senyum-senyum curiga sih? Enggak, ntar dulu. Tapi, Tadi, enggak, tapi kenapa ya? Iya. Istilahnya kita istilahkan dengan rumput ya. Iya, kenapa Mbak? Kenapa udah muncul rumput Mbak? Iya, Saya juga kan? heran. Maksudnya Emang ada pengganti lain selain rumput tapi kenapa Mas? harus rumput gitu loh? Apa ya? Iya kan? Biasanya penggantinya apa Rumput ya? sih, Mas. Memang rumput Emang itu. rumput ya? Emang rumput sih. Kenapa ya? Iya, nggak tahu ya. Karena kan awalnya kan rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Ah. Kita ambil positifnya ya. Jadi kita ambil sisi positifnya. Menyuburkan rumput di rumah sendiri. Iya, kenapa nggak pohon gitu ya, nggak menumbuhkan pohon di rumah sendiri gitu, menyuburkan pohon gitu ya. Nggak ada. Karena kan peribahasanya kan karena rumput tetangga. Iya dek, tapi masih mending daripada menyuburkan rambut gitu ya. Menyuburkan rambut sendiri. Aku lebih ogah itu. Oke. Besok deh kita angkat tema itu deh. Bulan depan. Mbak Dewi masih bingung tadi. Iya, bingung. Iya nih. Kenapa rambut? Kenapa rumput? Oh, kenapa rumput? Kenapa rumput, bukan rambut. Iya, Karena iya. memang lebih apa ya, lebih familiar. Lebih rumput familiar, gitu ya, iya yang benar, memang sudah iya benar. gitu kan. Dan kayaknya nggak semua sih kalau kita ngomongin rumput gitu, ya maksudnya ke situ, maksudnya ke situ. Tapi cuman pemikiran aku pertama kali yaitu tadi mengenai relationship ya. relationship itu tadi. Iya, seringnya memang iya sih. Iya kan lebih ke situ. Lebih ke Biasanya situ sudah sih lebih ke situ, relationship. kan. Berarti kalau kita kenapa rumput tetangga jauh lebih jauh, berarti pasangan tetangga jauh lebih. Lebih hijau, dia dicat Hijau. hijau masalahnya. Oh iya. Dicat gitu Dicat loh. hijau. Berarti kalau ini menyuburkan rumput sendiri berarti menyuburkan pasangan sendiri gitu, Mbak. Bisa jujur sih bisa jadi. Ini Bisa sebenarnya jadi ya, gitu sebenarnya ya. obrolan ini sebelum kita talk show loh ya.
Ya, Harusnya ya. kita kenapa ngangkat tema ini? Oh karena gini gitu. Itu gitu kan. Saya juga heran. Di saat mau closing lah gitu. Heran kan nih. Gak apa-apa sih. Memang talk show kita kan kayak gini. Pesan yang mau disampaikan tuh jelas banget. Iya, itu tadi. Jadi bisa istilahnya gimana sih pada intinya kan gimana untuk memotivasi diri sendiri supaya bisa lebih maju. Betul. Iya kan? Iya. Itu. Tantangan nggak buat diri kita sendiri sebenarnya untuk bisa membuat diri kita akan lebih maju. Tantangan banget sih ya, tantangan Tantangannya banget. seperti apa? Tantangan banget pertama manusia itu berkembang ya. Oke. Manusia berkembang. Jadi kalau kita pengen diri kita lebih maju, harusnya kita jauh lebih baik, menjadi versi lebih baik setiap harinya. Dan itu tantangan banget menurut saya. Gerah ya. Ya udah 30 dikecilin. Ini masalahnya. Iya, Oke, lanjut. itu. Nah, kadang kita kadang sering terlena dengan let it flow, biarkan mengalir, hidup apa adanya, gitu-gitu ya. Pasrah. Iya, kadang gitu loh. Emang seperti itu kadang. Kadang Ngalamin juga pasti kan. pada titik-titik tertentu Pada mengalami. titik-titik tertentu. Iya, makanya tadi Mbak Dewi bilang perlu dipupuk, perlu disiram gitu kan. Memang seharusnya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang itu bisa ningkatin potensi diri kita. Jadi makin hari itu kita makin bertumbuh, makin berkembang gitu. Kayak Mbak Dewi rumput. juga seperti itu Mbak Dewi. Oh ya. Dia jauh-jauh dari Iya, Jogja iya, mah ini, harus ini. lebih banyak ngobrolnya sebenarnya. Iya harusnya gitu ya. Iya dong. Tapi ini tuh ini sempat saya alami nih Mas. Oke, yang gimana? Kan banyak nih keputusan kita gini ya. Aha. Kita udah kuliah nih. Oke. Ya kuliah pengennya kerja. Gitu Oke. kan. Setelah kerja kita menikah. Aha. Nah keputusan kita menikah itu mau resign Aha. atau mau Resign dari nikah. resign dari kerjaan. Oh, resign dari kerjaan. Ini resign nikah terus mau nikah lagi. Kayaknya. Oh, resign. Karena rumput tetangga lebih hijau jadi resign dari nikah. Berarti resign dari kerjaan. Oke. Lanjut, ayo silakan. Nah, kan gitu kan. Jadi ini kalau misalnya versi cewek ya. Oke. Nah, oke. Kita mau memilih jadi ibu rumah tangga atau mau Oke. berkarir gitu Ya. kan. Jangan sampai pilihan itu bisa membuat kamu, aduh, kok temen, yang tadi aku bilang ya, kok temanku ini misalnya dia maunya jadi ibu rumah tangga nih. Aduh, kok temanku sudah bisa ini ya, ini yang berkarir, misalnya dia lihat yang berkarir, aku nggak bisa gitu. Itu satu bisa. Ada, ini juga bisa memotivasi juga sih Mas, Yang untuk ini ya, orang-orang yang misalnya dia lagi jatuh nih, Oke. jatuh pada satu titik, terus kalau kita jatuh kan pasti ini ya, aduh males, bangkitnya susah. Nah ini bisa sih untuk memotivasi itu. Ketika kamu jatuh, kamu akan berapa lama kamu akan menikmati kehidupanmu yang seperti itu sih kan, pengennya oke. tadi tenang Ketika ya, sedang jatuh itu. ya Oke. dan kapan kamu akan bangkit. Nah kalau kamu di posisi menikmati kejatuhanmu gitu, lama-lama kamu lihat temanmu Lagi makin berarti ya. jatuh lagi. Nah ini bisa jadi motivasi dia untuk ayo bangkit lagi, capai lagi yang kamu impikan, gitu ya. Jatuh nggak masalah, ayo bangkit, biar bisa menyusul temanmu gitu. Oke, yang pasti berarti ya bagaimana lah cara kita untuk bisa memotivasi diri kita sendiri ya. Ketika seperti tadi dikatakan mungkin ketika jatuh, Yes. ketika terpuruk gitu ya. Seberapa lama kita akan menikmati hal tersebut. Itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Atau kadang kita salah membuat pilihan juga bisa kan Mas Oke, ya. ya. Haha. Salah membuat pilihan, kita menyesal, misalnya sejauh mana sih kamu bisa, ayo, oh ternyata salah pilihanku, aku harus mengambil pilihan yang lain biar lebih baik lagi. Oke, Gitu. baik. Wah dalam banget ya. Itu ya, iya. Berat. Berat. Jadi gimana lah caranya kita untuk bisa mengambil pilihan yang lain ya, dengan kesalahan pilihan yang sebelumnya jangan sampai terulang gitu kan. Iya. Oke. Udah deh, nggak usah disesali lah gitu ya. Mengambil rumput yang lain gitu ya. Oke, menit ke 55 lepas dari jam 7 malam di kesempatan malam hari ini. Yes, 5 menit lagi. Udah, dia mah udah biasa aja. Dia udah biasa
aja bingung gitu. Oke. Dia lagi tahu rumputnya seperti apa Iya, nih benar, masnya. Sebenarnya oke, ternyata rumput ini yang Rumput dimaksud. itu yang dimaksud. Oke, jadi pada intinya untuk menyuburkan rumput di rumah sendiri ini memang istilahnya yang berperan penting sekali ya diri kita sendiri gitu ya. Benar. Oke, closing statement Mbak Dewi Masruro. Untuk rumput ya tadi ya. Oke, jadi Rumput lah. Iya iyalah tuh untuk rumput. jadi intinya gini Mas. Gimana? Kenapa sih harus menyuburkan rumput ya? Oke. Kita harus memilih rumput yang baik. Kalau misalnya rumput rumput lagi ya. Iya. Intinya kita mengetahui lah ya, mengetahui apa tujuan yang ingin kita capai dengan kemampuan kita. Potensi Kalau ya. potensi, kemampuan dan usaha kita. Kalaupun kita gagal atau salah memilih ini ya, Rumput. mengambil keputusan. Maksudnya salah mengambil keputusan itu bisa Oke, jadi kan rumputnya jadi kering toh Iya, Mas. Nah, oke, iya, buanglah itu rumputnya ngapain di situ. Iya, Ya, intinya gitu. Jadi jangan berlama-lama untuk larut di dalam kekecewaan, penyesalan, Terpurukan gitu ya. keterpurukan. Ayo kita bangkit dan kembangkan diri kita biar tetap hijau. Oke, baik Mbak Sen Dewi segar. Masruro ya untuk malam hari ini. Iya dong, biar tetap hijau dan segar. Hijau dan segar. Iya itu dia. Hijau dan Aku terima kasih ya. Ini dari Jogja ya. Benar. Oke, kawan-kawan main Makin lagi ke tua sini. makin segar. Itu dia. Itu rumput. Saya ngapain Mas? Iya itu Saya dia. closing statement juga. Iya dong. Oh iya. Serius nih ya? Oke. Ya terserah lah biasanya seperti apa gitu kan. Sentimen banget kayaknya malam ini. Oke. Jadi fokus dengan rumput sendiri aja. Oke. Fokus lihat rumput sendiri. Mm-mm. Fokus bandingin diri dengan diri sendiri. Kalau pengen bandingin sendiri, pengen membandingkan diri, bandingkan dengan diri kita beberapa saat yang lalu. Ketika kita belum sekuat ini, belum sehebat sekarang gitu. Jadi lihat fokus ke pencapaian diri kita sendiri aja. Gitu, dan jadikan itu untuk makin hari makin tumbuh, makin baik. Ya yang dilihat rumputnya sendiri aja, diri kita sendiri aja dulu. Diri kita sendiri ya. Benar. Oke, baik. Ada lagi? Cukup deh itu aja. Oh satu lagi, Apa itu? bersyukur. Bersyukur. Ini jargon kita. Ya, Oke, benar-benar. bersyukur ya. Bersyukur. Oke, yang terakhir bersyukur lah. Oke, terima kasih Sama-sama. Mbak Dewi Masruro dan Iya, juga terima Mbak kasih Iza, ya. Mas. Ya Allah senang Oke. banget nih.